Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Marketing Management Class bersama saya, Adia, yang sebagai saya ingin menyampaikan informasi tentang bagaimana sih Bank Syariah Indonesia ini mencapai visinya menjadi top global Islamic bank, dan untuk bab pembahasannya akan menjelaskan tentang presentasi, targeting, positioning, dan brand activity dari Bank Syariah Indonesia ini. Oke, jadi Bank Syariah Indonesia ini adalah penggabungan dari ketiga bank, yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, serta BRI Syariah, yang dimana pertama kali diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Dan kepemilikan saham dari BSI ini 51,2%-nya dimiliki oleh Mandiri, 25%-nya BNI, 17,4%-nya dimiliki oleh BRI, serta 2% serta 4,4%-nya dimiliki oleh BPLK BRI serta Publik. Lalu visinya sudah kami sebut dengan judul kami, yaitu menjadi Top Global 10 Islamic Bank, dan visinya yang pertama itu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Lalu, walaupun Bank Syariah Indonesia ini baru terbentuk, namun dia sudah menunjukkan beberapa potensinya nih, dan mendapatkan beberapa penghargaan seperti The World Best Bank 2021 menurut Forbes Magazine, ada Banking Service Excellence Award 2021, lalu ada iNews Maker Award 2021, dan ada Digital Brand Award Infobank 2021. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmenting serta targeting dari Bank Syariah Indonesia ini. Segmen pasarnya pertama kali dilihat dari geographic segmentation, atau dilihat dari daerah, kota, dan lain-lain menurut unit geografisnya. Nah, Bank Syariah Indonesia ini, geographic segmentation-nya adalah mencakup 34 provinsi di Indonesia ini. Dan terbukti sudah ada lebih dari 1.200 cabang serta lebih dari 1.700 ATM-nya di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya untuk demographic segmentation-nya atau dilihat dari usia gender generation-nya, BSI ini, demographic segmentation-nya untuk usianya adalah 5 tahun ke atas, serta untuk jenis kelaminnya itu general. Lalu ada psychographic segmentation yang dilihat dari sifat-sifat serta perilaku dari konsumennya. Nah, di sini psychographic segmentation dari BSI ini adalah seluruh masyarakat atau nasabah yang menginginkan transaksi keuangan tanpa riba. Lalu ada behavioral segmentation atau dilihat dari bagaimana sih penggunaan dan tanggapan dari konsumen ini menurut suatu produk. Nah, di sini behavioral segmentation-nya adalah seluruh masyarakat atau nasabah yang ingin mendapatkan layanan banking yang lengkap dengan berbasis syariah. Nah, menurut segmentasi pasar yang tadi, Bank Syariah ini sudah mencakup segmentasi kriteria yang efektif. Yang pertama yaitu measurable, substantial, accessible, differentiable, and actionable. Lalu setelah kita melihat segmentasi pasar dari BSI ini, bagaimana sih targetingnya? Nah, target dari pasar BSI ini dia masuk ke multiple segment specialization, karena yang pertama dia menciptakan produk khusus, yaitu khusus syariah, dan yang kedua melayani segmen-segmen tertentu atau kelompok-kelompok tertentu seperti retail untuk keperluan ibadah haji, zakat, produk layanan berbasis emas, pendidikan, kesehatan, dan donasi internasional. Lalu ada korporasi dan wholesale, yaitu dengan sektor industri yang belum terpenetrasi penuh oleh perbankan syariah. Lalu ada pembiayaan proyek dan infrastruktur, yang kemudian dia melayani UMKM. Yang pertama, produk dan layanan keuangan syariah ini sesuai kebutuhan UMKM dan fokus pada target segmen pada value chain dan ekosistem yang terintegrasi. Lalu di sini pada UMKM dia membangun sentral UMKM di provinsi dan kabupaten dan menyediakan pusat pelatihan serta pendampingan pada UMKM, dan ada pelatihan pemasaran produk UMKM secara online. Nah, bagaimana sih positioningnya? Kita tanya pada Mas Bagus ya.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang creating brand positioning dari Bank Syariah Indonesia. Kelompok kami membagi creating brand positioning ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, developing a brand positioning. Yang kedua, choosing a competitive frame of reference. Dan yang ketiga, establish brand positioning. Creating brand positioning adalah tindakan merancang, penawaran, dan citra perusahaan untuk menempati tempat khusus dalam pikiran pasar secara sasaran. Untuk brand developing ini, kami membandingkan Bank Syariah Indonesia dengan bank konvensional yang lainnya. Dapat dilihat dari target customer-nya, Bank Syariah Indonesia ini menargetkan seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan layanan atau pembiayaan dengan menggunakan akad syariah. Karena value proposition yang dijanjikan oleh Bank Syariah Indonesia ini sendiri adalah menjadi bank yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam dan tentunya dengan akad syariah. Lalu, pada bank konvensional lebih menekankan target customer-nya pada masyarakat yang membutuhkan kemudahan dalam menabung, bertransaksi, dan mendapatkan keuntungan. Karena value proposition-nya adalah menjadi bank yang memahami kebutuhan nasabah serta memberikan layanan finansial yang tepat. Seperti contohnya pada Bank BCA yang menjelaskan positioning produknya untuk banyak memberikan kemudahan dan hadiah yang berbeda dengan Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, kami akan membahas tentang choosing a competitive frame of reference, yang mana di bagian ini kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu identification point of difference, yang kedua identification point of variety, dan yang ketiga adanya brand mantras. POD adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif, dan diyakini tidak dapat atau sulit ditemukan kesamaannya dalam merek pesaing. Yang pertama itu membahas tentang desirable, yakni desirable sendiri menjelaskan apakah perusahaan mampu mengetahui keinginan para konsumennya. Dan Bank Syariah Indonesia sendiri melihat ada 3 aspek yang dibutuhkan oleh konsumen, yaitu dalam aspek spiritual yang mencakup sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua adanya aspek sosial yang mencakup zakat, kurban, dan wakaf. Serta yang terakhir adanya aspek finansial yang mencakup pembayaran untuk makanan, pakaian, pembayaran kesehatan, edukasi, pembayaran haji, dan investasi yang tentu saja dengan prinsip syariah. Choosing a competitive frame of reference yang kedua yaitu deliverable, yang mana seperti yang dikatakan oleh Bapak Heri Gunardi yang mengatakan bahwa Bank Syariah Indonesia menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat yang berfokus pada UMKM, retail wholesale, dan tentunya koperasi. Yang kedua, menjadi bank modern yang inklusif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Serta yang terakhir, memiliki produk kompetitif dan layanan yang prima sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selanjutnya, choosing a competitive frame of reference yang ketiga yaitu differentiating, yang mana di bagian ini Bank Syariah Indonesia memiliki kualitas layanan dan produk yang sudah berkompetitif seperti bisnis payroll, consumer finance, KPR, gadai emas, dan lain-lain. Yang kedua, menaruhkan transaksi digital khas syariah. Hingga saat ini, mobile banking Bank Syariah Indonesia sudah menembus 2,5 juta pengguna. Choosing competitive frame of reference yang kedua, yakni point of parity. Yang mana point of parity adalah asosiasi yang tidak harus unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Di sini Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini meliputi memberikan jasa simpanan maupun kredit. Yang kedua, memberikan bantuan untuk memudahkan dalam sistem pembayaran. Yang ketiga, pemberian jasa transfer baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang terakhir, tempat penjualan dan penukaran mata uang asing. Choosing competitive frame of reference yang ketiga, yakni brand mantras. Brand mantras sendiri adalah artikulasi dari hati dan jiwa dan merek, serta berkaitan erat dengan konsep merek lain, seperti esensi merek atau janji merek. Nah, untuk brand mantra Bank Syariah Indonesia sendiri yaitu One Stop Syariah Service Solution, yang mana memiliki arti sebagai bank yang memberikan produk dan layanan untuk semua segmen. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang brand equity model dari Bank Syariah Indonesia. Dari hasil merger yang terjadi pada 2021,
Jumlah aset yang dimiliki Bank Syariah Indonesia mencapai 239,73 triliun dan jumlah equity sebesar 21,74 triliun serta pembiayaan sebesar 156,52 triliun. Dan yang terakhir laba bersih Bank Syariah Indonesia sebesar 2,19 triliun. Menurut Brand Dynamic dari buku Kotler mengatakan bahwa ada 3 asosiasi merek yang sangat penting untuk membangun pelanggan. Yakni yang pertama, Power. Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah dimiliki oleh BUMN, yang mana Bank Syariah Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal inilah yang membuat Bank Syariah Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bank syariah. Yang kedua, menjadi market leader di sektor perbankan syariah, mengalahkan bank syariah lainnya yang sudah lama ada di industri perbankan syariah. Brand equity model yang ketiga yakni potensial. Sesuai dengan misi dari Bank Syariah Indonesia yakni memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia yang melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank di tahun 2020, serta menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Dengan bergabungnya ketiga bank syariah, diharapkan neraca dan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia menjadi sangat baik, dengan target 272 triliun pembiayaan pada tahun 2025 dan pendanaan sebesar 336 triliun pada tahun 2025. Nah, dalam membangun brand equity, suatu perusahaan harus mempunyai identitas merek yang dapat mempresentasikan atau mewakili suatu perusahaan tersebut. Yang berikut adalah brand equity dari BSI. Yang pertama ada simbol dan logonya, yaitu ditunjukkan dari BSI dengan tanda bintang. Lalu ada brandnya, yaitu Bank Syariah Indonesia, serta slogannya yaitu Bersatu untuk Indonesia. Dan, dari penjelasan tadi dapat disebutkan bahwa Bank Syariah Indonesia ini sudah membentuk trademarknya, namun belum terregistrasi atau terverified di hak kekayaan intelektual. Untuk elemen bintang 5 sudut pada logo BSI memiliki arti yang pertama melambangkan visi dari BSI ini sebagai sarana untuk menuntun dalam kebaikan. Yang kedua, memiliki makna bahwa BSI ini sesuai dengan semangat Pancasila. Lalu untuk elemen warnanya, warna hijau sendiri itu melambangkan kedamaian, pertumbuhan, berkelanjutan, dan semangat generasi muda. Warna kuning emasnya adalah melambangkan optimisme, kebersamaan, dan kesuksesan. Serta campuran antara warna hijau dan kuning emas adalah mencerminkan semangat untuk menjadi bank syariah kebanggaan. Lalu dari penjelasan tadi, brand syariah Indonesia ini sudah memenuhi beberapa brand elemen choice criteria. Yang pertama yaitu memorable, meaningful, likable, adaptable. Namun dia belum memenuhi protectable dan transferable karena trademarknya itu masih dalam proses atau belum terverifikasi. Lalu untuk desain dan holistic market activities-nya, Bank Syariah ini sudah menjalankan perusahaannya dengan melihat dari berbagai aspek atau dengan melihat aspek menyeluruh. Dengan cara membangun hubungan baik antara di berbagai pihak, tetap mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan konsumennya, serta pada masyarakat sekitarnya melalui kegiatan CSR. Dan sehingga kinerja bisnis atau keuangan dari Bank Syariah ini terus meningkat dan mendapatkan berbagai macam penghargaan. Bank Syariah ini berhubungan baik dengan berbagai pihak dapat kita lihat dengan berhubungannya dengan pemerintah, sehingga mendapatkan dukungan atau aspirasi. Berikut contohnya dari Presiden Jokowi. Ya, menyatakan bahwa pemerintah itu memiliki perhatian besar untuk membagikan raksasa keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Lalu yang dikatakan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Indonesia ini dapat menjadi pemain keuangan syariah yang diperhitungkan baik di tingkat lokal maupun global dengan BSI. Yang terakhir ada terakhir yang menjelaskan bahwa BSI ini berhasil masuk dalam jajaran 10 besar bank syariah terbesar di Indonesia berdasarkan market capitalization. Dan berikut adalah review dari para nasabah Bank Syariah Indonesia ini. Yang pertama, Alifa Nurani Putri yang mengatakan bahwa jujur BSI ini sangat membantu saya di kehidupan sehari-hari dan penggunaannya sangat mudah. Serta ada Muhammad Kurnia Sandi, dia mengatakan bahwa alasan saya membuka rekening di Bank Syariah ini karena saya sebagai seorang muslim dianjurkan untuk penggunaan produk-produk syariah.
Ternyata pelayanan yang saya dapatkan selama menjadi nasabah BSI sangat memuaskan sekali jika dalam setting untuk pelayanan BSI saya berikan rating 9/10. Oke, dapat kita simpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia ini walaupun baru terbentuk, namun dia sudah menunjukkan potensi-potensi dan mendekati dengan visinya yaitu menjadi top 10 Islamic Bank. Dengan dilihat dari segmentasi dan targetingnya, Bank Syariah ini sudah memiliki nasabah yang tersebar luas di Indonesia yang terdiri dari berbagai kalangan. Dan Bank Syariah ini membagi segmennya menjadi 3 yaitu retail, wholesale, dan koperasi dan UMKM. Lalu jika dilihat dari brand equity-nya, Bank Syariah Indonesia ini sudah memiliki brand yang benar-benar mempresentasikan dirinya dengan nilai-nilai perusahaannya. Namun, masih ada beberapa kekurangan seperti pemrosesan statement. Nah, selanjutnya jika dilihat dari strategi positioning, Bank Syariah ini sudah menguasai pasar dan menjadi market leader di perbankan syariah. Karena BSI ini merupakan bank BUMN yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Dadah, sampai jumpa di kelas marketing manajemen selanjutnya.